Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Mustari MKom selaku dosen pembimbing materi. Yang terhormat Ibu Dona Katarina Eskom MPD selaku dosen pembimbing teknik, serta yang terhormat Ibu dan Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Risa Andriani dengan NPM 2021 4350 2650 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aplikasi dari hasil penelitian skripsi yang berjudul Sistem Pakar Identifikasi Bentuk Wajah dalam Menyesuaikan Frame Kacamata dengan Metode CNN atau Convolutional Neural Network pada Japa Optik Bojonggede. Sebelum melakukan demo aplikasinya, terlebih dahulu saya izin memaparkan latar belakang dan permasalahannya. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa saat ini pemilihan frame kacamata tidak hanya mempertimbangkan fungsi penglihatannya saja, tetapi juga estetika dan kenyamanannya. Banyak pelanggan merasa kesulitan dalam memilih frame kacamata yang cocok karena mereka tidak memahami bentuk wajah mereka sendiri. Di toko Japa Optik Bojonggede, pemilihan frame kacamata pun masih dilakukan secara manual, hanya berdasarkan opini pelanggan atau pegawai saja. Padahal, dengan teknologi yang ada saat ini, kita dapat menghadirkan solusi cerdas yang dapat merekomendasikan frame kacamata berdasarkan bentuk wajah secara otomatis. Dari latar belakang tadi, dapat diidentifikasikan beberapa masalah utama. Yang pertama, adanya kesulitan dalam menyesuaikan frame kacamata dengan bentuk wajah. Yang kedua, proses pemilihan di toko Japa Optik masih bersifat manual dan subjektif. Dan yang ketiga, banyak pelanggan yang bahkan tidak mengetahui bentuk wajah mereka sendiri. Dampaknya, pelanggan menjadi tidak puas dengan pilihan yang mereka ambil, serta fakta dan data dari hasil survei Maharani pada penelitian skripsinya tahun 2018 menunjukkan bahwa 100% responden merasa bentuk wajah itu mempengaruhi pemilihan frame kacamata. 75% responden merasa kesulitan menentukan pemilihan frame kacamatanya. Lalu 92% responden menginginkan adanya bantuan sistem simulasi atau otomatis. Nah, dari permasalahan tadi, solusi yang saya tawarkan adalah sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat mengidentifikasikan bentuk wajah menggunakan algoritma CNN dan MTCNN. Kemudian, sistem akan merekomendasikan frame kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah. Berikut adalah demo aplikasinya. Di sini, dalam melakukan demo aplikasi, ada dua aplikasi yang harus kita, yang menjadi pendukung bagi aplikasi saya. Yang pertama, yaitu adalah XMPP. XMPP ini adalah sistem untuk menaruh database-nya yang digunakan. Lalu, untuk yang kedua yaitu aplikasi atau sistem pendukung dari Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code ini digunakan untuk melakukan editor programan. Baik, ini udah di running. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke webnya. Oke. Ini adalah tampilan web awal ketika kita mengklik situsnya. Nah, di sini ada beranda, ada tautan beranda atau tampilan awalnya, lalu ada login dan register. Login ini digunakan untuk admin atau pegawai, lalu untuk pelanggan juga. Nah, untuk pelanggan, khususnya pelanggan, jika pelanggan ini belum punya akun untuk login, maka dia diharuskan untuk register terlebih dahulu, yaitu di mana dalam melakukan register ada
Nama, memasukkan email, memasukkan password, dan klik register. Lalu kalau semisalnya sudah melakukan register, kita akan melakukan login. Nah, di sini saya akan simulasikan saya sebagai pelanggan terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan masuk dengan nama yang sudah terdaftar. Saya akan masukkan email dan saya akan masukkan passwordnya juga. Nah, ini adalah tampilan awal website ketika kita masuk sebagai pelanggan. Nah, di sini ada beranda, tautan beranda, pengenalan, terus ada tautan aplikasi, ada tautan informasi, katalog, keranjang, dan logout untuk keluar. Oke, di sini ada tautan beranda atau tampilan awalnya. Nah, di sini kita itu diperkenalkan tentang aplikasinya. Di sini ada penjelasannya juga kayak GoPit. Ini tuh GoPit itu adalah nama aplikasinya atau Glasses for your perfect fit. Nah, GoPit ini merupakan model machine learning yang dapat memberikan rekomendasi atau penyesuaian frame kacamata sesuai dengan bentuk wajah. AI atau kecerdasan buatan dengan domain computer vision dan tugas dari image classification diterapkan sehingga dapat menghasilkan bentuk wajah dari citra yang diberikan user, atau nanti kita akan melakukan upload image atau melakukan prediksinya gitu. Oke, di sini juga kalau kita bisa langsung klik ini, klik ikon aplikasi jika kita ingin langsung melakukan prediksi, atau bisa saja di bawahnya ada, di sini ada pengenalan aplikasi GoBit-nya. Nih, AI kami atau sistem kami akan memberikan informasi tentang kategori bentuk wajah kita atau kamu sesuai dengan jenis klasifikasi yang tersedia gitu. Sehingga nantinya kita dapat mencocokkan dengan bingkai kacamata atau frame kacamata yang terbaik. Nah, dalam sistem ini ada 5 kategori wajah yang diklasifikasikan. Yang pertama ada heart atau hati, ada juga oblong atau panjang, dan ada juga oval agak lebar gitu, terus round, terus dan juga square. Oke. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kita bisa mengupload gambarnya untuk memprediksi, atau kita juga bisa langsung mengambil gambarnya dari kamera. Kita akan coba satu persatu. Kita akan upload dulu terlebih dahulu, mencoba icon uploadnya. Nah, saya akan mencoba mengupload gambar yang sudah saya siapkan dari pencarian Google. Di sini ada beberapa. Di sini saya coba bentuk wajah oval aja. Oke, prediksi. Kita tunggu sampai sistemnya berhasil. Nah, ini. Di sini adalah menghasilkan model prediction-nya. Di sini ada rank. Rank itu kayak tingkatan berapa persen bentuk wajahnya termasuk kepada bentuk wajah apa. Contohnya di sini ada ranking pertama, yaitu termasuk kelas opal, atau berarti opal itu melakukan pendekatan prediksinya itu 65% atau 65,16%. Lalu ada wajah tersebut termasuk ke square itu 33% atau 33,4%. Lalu ada juga round itu adalah 1,05%. Ini adalah tiga besar, maksudnya ranking ketiga besar yang termasuk dengan bentuk wajah kita gitu. Tapi yang terbesar adalah oval gitu, dengan bobot probabilitasnya 60,16%. Oke. Nah, selain dari kita bisa melihat bentuk wajah kita itu bentuk wajah apa, maksudnya gitu. Di sini juga kita diberikan rekomendasi frame kacamatanya gitu. Oh, berarti kalau misalnya wajah kita oval, berarti yang cocok dengan frame kacamata yang cocok dengan wajah kita, bentuk wajah kita itu adalah yang pertama ada kategori square, di mana kacamatanya kotak gitu. Terus di sini kategori square juga masih termasuk kategori square. Di sini juga ada kaca minus anti radius gitu.
Ini adalah produk-produk yang terdapat pada Japa Optik Bojonggede. Hanya sampel saja untuk sampel. Oke, di sini berarti ada 6 rekomendasi frame kacamata untuk bentuk wajah oval atau bentuk wajah yang telah diprediksi. Atau kita juga bisa melakukan lagi nih, kan tadi kita udah melakukannya dengan upload gambar atau upload image. Kita akan melakukannya dengan kita akan mencoba melakukannya dengan mengambil gambarnya langsung. Nah, dalam mengambil gambar, kita tinggal aktifkan kamera. Oke, nah di sini sudah ada. Kita tinggal ambil foto. Oke, ini kurang sesuai. Lalu kita tinggal prediksi. Nah, ternyata dari hasil prediksi yang telah saya lakukan dari hasil kamera, yaitu wajah saya itu termasuk ke dalam oval dengan 61,57%, lalu oblong yaitu 26,16%, lalu square yaitu 11,65%. Lalu rekomendasinya masih sama seperti tadi karena kategorinya itu oval gitu. Rekomendasi ini diambil dari kelas yang pertama atau probability yang terbesar, yaitu berarti ranking pertama, yaitu termasuk ke bentuk wajah oval. Tapi perlu diingatkan, pengambilan gambar dalam kamera itu sangat penting dalam klasifikasi karena ini sepertinya kamera saya kurang sesuai, maksudnya kayak mirror gitu, jadi agak tidak jelas, mungkin akan menghambat prediksinya juga sesuai dengan klasifikasinya. Jadi kesesuaian gambar itu sangat penting. Gambarnya itu jangan rusak, jangan tidak jelas kayak gitu. Dan gambarnya juga harus wajah. Kalau gambar yang lain tidak bisa diprediksi. Nah, itu adalah salah satu inti dari aplikasi ini pembuatannya, di mana kita itu melakukan prediksi lalu kita mendapatkan rekomendasinya. Nah, selain itu, dalam aplikasi ini saya membuat beberapa fitur-fitur lainnya. Karena ini adalah di toko Japa Optik Bojonggede yang notabene adalah penjual belian, maka ada beberapa fitur. Sebelum ke fitur penjualan, kita akan pengenalan yang kedua nih, aplikasi. Sebenarnya untuk aplikasi ini hampir sama kayak Beranda. Kita itu di sini dapat melakukan prediksi dan menerima rekomendasinya sama seperti ini, cuman mungkin bedanya di sini ada pemaparan manfaat aplikasi ini, di mana pemanfaatannya itu yang pertama menjadikan pribadi kita itu menjadi memperlihatkan penampilan untuk citra diri. Yang kedua, dengan bentuk wajah yang sesuai, kita bisa merasakan kepercayaan diri kita gitu. Terus yang ketiga, memperindah penampilan dengan aksesoris kacamata pilihan terbaik sesuai dengan bentuk wajah tadi. Lalu yang keempat yaitu membawa citra positif bagi sekitar atau personal branding. Nah, di sini juga ada tautan informasi seperti pengenalan GoPit-nya, informasinya, terus kayak tautan Beranda, lalu nomor kontaknya gitu. Kontak yang dapat bisa dihubungi. Oke. Nah, selain aplikasi, ada juga tautan informasi. Nah, tautan informasi ini sama seperti tautan informasi ini mengenai informasi-informasi yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama yaitu info aplikasi, di mana memberitahukan tentang aplikasi ini. Seperti GoPit itu adalah machine learning yang dapat memberikan rekomendasi atau menyesuaikan frame kacamata sesuai dengan bentuk wajah pengguna. Nah, hal ini dapat membantu pengguna dalam pemilihan frame kacamata yang cocok sesuai dengan bentuk wajahnya tadi, seperti tadi. Nah, sebelum adanya AI atau kecerdasan buatan, pendeteksi bentuk wajah 75% responden yang tadi dijelaskan mengalami kesulitan dalam menentukan frame kacamata yang sesuai. Nah, dengan adanya fitur ini, pengguna dapat lebih percaya diri dan menghemat waktu dalam pemilihan frame yang tepat.
Ini hanya penjelasan tentang info aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa kategori-kategorinya, ada tipe wajahnya. Nah, lalu selain dari nanti adanya katalog, kita juga bisa mentautkan informasi website yang dapat dikunjungi seperti seperti kita berkolaborasi dengan optik yang lain gitu. Ini juga bisa jadi informasi-informasinya, informasi tambahan seperti ini. Ini adalah informasi-informasi tentang bentuk wajahnya, kategorinya seperti apa, kacamata yang direkomendasikan apa, gitu. Oke. Setelah itu, selain dari info aplikasi, ada juga info prediksi. Nah, kita tadi kan udah melakukan prediksi ya, di mana di sini nama penggunanya apa, lalu bentuk wajahnya itu oval. Yang pertama tadi, ketika kita upload image, yaitu oval 65,16%, square-nya berapa? Square-nya 33,40%, lalu round-nya 1,5% gitu. Dimana rekomendasi premnya tadi kacamata kotak, nama-nama kacamata yang menjadi rekomendasi, kacamata plastik di TR90, kacamata minus radiasi, dan sebagainya. Ini pun sama yang tadi udah dilakukan prediksi dengan kamera. Oke, selain dari info prediksi, ada juga info pesanan. Nah, di sini karena pelanggan ini belum melakukan pemesanan, dia belum dapat info pesanannya. Untuk itu, kita akan melakukan pesanan dengan membuka katalog. Nah, di sini ada beberapa sampel kacamata, frame kacamata yang saya ambil dari toko. Nah, di sini juga dalam katalog ini kita bisa mencari berdasarkan nama, harga, atau kategorinya. Contohnya, kita ingin mencari harga yang lebih murah, contohnya 50.000. Nah, akan memunculkan harga-harga yang sesuai. Lalu contohnya namanya apa gitu kan, kacamata. Akan memunculkan nama-nama kacamata yang ada kacamatanya gitu. Kacamata ini pasti semuanya ada kacamatanya. Oke. Nah, selain dari fitur pencarian, di sini juga kita dapat melakukan pemesanan atau menyimpannya dalam keranjang. Kita simpan dulu. Coba kita melakukan penyimpanan. Oke, berhasil disimpan. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah tertera bahwa jumlah kotak ada 50 dengan jumlahnya 1. Atau kita kembali lagi ke katalog produknya. Kita melakukan pemesanan dulu. Pemesanan di sini. Nah, kita akan didirect dengan mengisi form pemesanan, di mana tadi udah ada nama kacamatanya apa, harganya berapa satuannya. Nah, kita masukkan jumlah pemesanan. Jumlahnya contohnya 1. Nah, ini udah totalnya itu udah termasuk ongkir, total biaya plus ongkir. Lalu alamatnya nih, alamatnya di mana? Alamatnya contohnya saya ingin di tempat saya berasal, contohnya. Lalu di sini tinggal kayak tambahin. Nah, metode pembayaran ada transfer bank dan QRIS. Tapi saya sarankan di sini ada QRIS dulu. Nah, ini hanya masih percobaan. Nah, untuk QRIS kita langsung scan, dan ketika sudah melakukan pembayaran melalui QRIS, kita masukkan buktinya. Contohnya bukti di sini adalah di sini ini. Kayak oven. Lalu buat pemesanan. Oke, pesanan berhasil dibuat, lalu kita lihat informasi yang tadi, apakah sudah ada dalam info pemesanan? Nah,
Sudah ada, jadi kita tinggal statusnya menunggu. Tinggal mungkin nanti pihak dari toko jasa optik untuk melakukan perubahan status atau memvalidasinya. Apakah pesanan ini dapat dilanjutkan atau tidak? Soalnya tergantung dari bukti pembayaran ini. Kalau misalnya bukti pembayarannya itu valid masuk, maka proses pemesanan akan dilanjutkan. Tapi jika bukti pembayaran ini tidak valid atau tidak masuk ke toko, maka mungkin akan adanya perubahan status, dilakukan tidak validasi pemesanannya. Oke, di sini juga selain dari kita pesan dari katalog, pelanggan juga dapat memesannya dari keranjang. Contohnya di sini saya checklist lalu pilih produk yang dipilih. Nah, di sini sudah kayak harga satu nama kacamatanya, alamat pengiriman ini hampir sama-sama saja gitu. Cuman perbedaannya kita dapat melakukan pemesanan melalui keranjang melalui ikon keranjang atau melalui langsung pemesanan di katalog gitu. Oke, kembali kita ke keranjang. Lalu kita juga dapat menghapusnya. Kalau misalnya kita ingin menghapus, contohnya yaudah kita hapus. Oke, tidak ada lagi item berhasil dihapus. Oke. Ini untuk jika kita masuk sistemnya sebagai pelanggan. Nah, kalau misalnya teman-teman atau pelanggan ini merasa kesulitan, pelanggan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Maaf. Bisa menghubungi di sini untuk langsung menghubungi pihak tokonya mengenai baik itu mengenai info pemesanan atau info-info yang lain ingin ditanyakan. Nah, untuk user kita sudahi dulu, maksudnya untuk pelanggan. Kita akan masuk sebagai adminnya atau toko karyawan. Karyawan toko, maaf. Di sini oke. Nah, ini adalah tampilan awal ketika contohnya saya sebagai karyawan toko masuk ke aplikasi ini atau ke website ini. Sebenarnya tidak ada yang berbeda, tidak beda jauh, hanya perbedaannya ada di setting katalognya saja, di mana admin ini akan melakukan penambahan, melakukan pengaturan-pengaturan atau setting-setting yang untuk katalognya gitu kan, maaf. Nah, di setting katalog ini ada beberapa icon, di mana di sini ada kategori frame. Kategori frame ini digunakan untuk mengelompokkan frame apa saja, bentuk frame apa saja gitu kan. Lalu, nah kategori frame itu cocoknya dengan wajah seperti apa aja sih kayak gitu kan. Tadi kan untuk sistem ini ada 5 kategori kan, berarti untuk sistem ini ada 5 kategori bentuk wajah. Maka di sini saya mencari kategori-kategori apa saja yang cocok dengan kelima bentuk wajah tersebut. Yang pertama nih, saya ada round, di mana round ini cocoknya dengan oblong, round, dan square. Itu bentuk wajahnya. Lalu deskripsinya pastinya frame-nya agak bulat, lalu cocok untuk wajah kotak gitu atau apa. Lalu ada square, rectangle, oval, cat A, lalu rimless, terus semi-rimless, dan wayfarer. Nah, di sini ada 8 kategori atau 8 kategori frame kacamata yang saya ambil sebagai sampelnya.
Lalu di sini juga selain keterangan kategori, ada juga icon tambah jika semisalnya kita ingin menambahkan kategori frame. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja kategorinya apa, lalu cocoknya dengan wajah seperti apa. Contohnya, cocoknya dengan wajah ini, dengan wajah oblong atau round, atau semisalnya heart atau dan yang lainnya gitu. Lalu di sini juga kita bisa memasukkan deskripsinya seperti apa. Ini untuk penambahan kategori frame. Lalu kalau untuk edit, mungkin dari sini kita coba mengeditnya. Contohnya ini square, jangan deh. Contohnya bentuk kategori frame round ini cocoknya dengan bentuk wajah oblong sama round. Contohnya kita simpan. Nah, berhasil. Berarti dia itu untuk kategori round, dia itu cocoknya dengan oblong dan round. Atau hapus. Nah, selain dari ada tambah, edit, dan hapus, kita juga dapat mendownload mendownload data kategorinya. Semisalnya jika diperlukan oleh pihak toko Java Object Bojonggede. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa mendownload, langsung mendownload. Maaf. Dan ini adalah laporannya. Laporan. Di sini juga ada tanggal cetaknya yang kita lakukan. Dan ini ada data-datanya. Data-data ini diambil dari database. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tautan yang kedua, yaitu dalam setting frame kacamata. Nah, dalam setting frame kacamata ini, kita itu digunakan untuk menambahkan produk-produknya. Nah, contohnya di sini juga kita bisa ada icon cari. Contohnya seperti kita ingin mencari nama kacamata apa gitu kan. Terus di sini ada icon tambahnya, icon tambah untuk menambahkan produk, ada nama file, terus kayak memilih gambarnya, gambar produk atau gambar frame kacamatanya, atau di sini ada juga harganya berapa, ini termasuk kategori apa. Maaf. Nih, yang tadi. Kalau misalnya round berarti tadi bentuk wajahnya apa, seperti itu. Terus ada juga stoknya berapa. Lalu di sini juga ada edit, ada hapus, dan maaf, di sini juga kita bisa mengeditnya. Oke. Nah, selain itu, semisal kita itu ada penambahan stok. Nah, kita langsung menekan icon yang ada di sisi stok, jumlah stoknya. Kita tinggal masukkan jumlahnya, contohnya yang ini ditambahkan adalah 1. Oke. Nah, berarti stoknya itu udah berubah jadi 4 untuk nama kacamata kotak. Di sini juga saya memasukkan produknya sebanyak 15. Oke. Di sini juga ada status. Jika misalnya stok ini adalah 0, berarti statusnya itu adalah tidak tersedia. Ini tersedia. Lalu setelah itu kita juga selain dari icon tambah, edit, dan hapus, dan icon menambahkan stok, kita juga dapat mendownload laporan dari produk-produk yang ada di toko. Kita lihat laporannya. Nah, ini laporannya. Oke. Setelah itu, setelah kita melakukan penyetingan dalam produk, kita juga dapat setting usernya. Semisal nih, contohnya kita ingin melihat siapa aja sih pelanggan kita gitu kan. Di sini ada namanya ini, lalu namanya Rida dan aku Risa sebagai pelanggan gitu. Di sini juga kita bisa mengedit, lalu menambahkan user. Misalnya kita ingin menambahkan, misalnya contohnya ada pelanggan dari pelanggan ke toko yang ingin langsung tidak ingin registrasi, tapi kita ingin menambahkannya sebagai pelanggan kita.
Contohnya seperti itu, supaya dia tuh bisa langsung login terlebih dahulu. Bisa langsung login tanpa perlu registrasi. Oke, selain itu kita juga bisa menghapusnya jika semisalnya pelanggan itu tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan di toko gitu. Lalu selain itu kita bisa menyeting bentuk wajah. Nah, tadi kan ada beberapa bentuk wajah. Bentuk wajah ini digunakan ketika kita mencocokkan dengan kategori premnya yang tadi. Ada juga tambahkan bentuk wajah, edit pengeditannya, pengeditan bentuk wajah, dan download data-data bentuk wajahnya. Ini ya. Oke. Oh iya lupa, tadi setting user juga dia itu ada icon download user. Ada siapa aja sih pelanggan di toko kita, maksudnya di toko Japa Optik Bojonggede. Nih pelanggannya atau usernya. Oke, selain itu, nah untuk registrasi pastinya ketika seseorang melakukan registrasi berarti dia berstatus sebagai pelanggan, gitu. Otomatis statusnya pelanggan. Ini kalau yang icon yang lainnya sama, dia bisa melakukan apa? Pemesanan di keranjangnya, lalu in katalog sama dengan yang user, informasi juga sama. Tapi yang membedakannya di informasi, jika di info prediksi di info prediksi user hanya menampilkan hasil dari prediksinya sendiri. Tapi jika di info prediksi admin, dia itu menampilkan keseluruhan dari maupun itu pelanggan atau si adminnya yang melakukan prediksi. Gitu. Jadi siapapun dan atau pelanggan yang melakukan prediksi itu akan dapat dilihat oleh admin gitu. Di sini tadi kan kalau di user tidak ada icon downloadnya atau icon download dari datanya, data hasil prediksinya. Tapi kalau di sebagai admin atau sebagai karyawan dia itu bisa mendownload datanya, misalnya jika diperlukan. Itu juga dapat. Oke. Oh, maaf. Nah, info pesanan juga. Ini tadi kan udah melakukan pemesanan ya. Ini ada beberapa pemesanan juga yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini, ini kita melakukan status tidak valid. Kita dapat kayak apakah dia statusnya menunggu, pesanan tidak valid. Pesanan tidak valid ini dipilih jika bukti pembayarnya itu tidak masuk atau tidak validasi gitu dengan sesuai syarat dan ketentuannya. Dan di sini juga tadi kan ini user tadi kan kita melakukan pemesanan. Kita bisa lihat kalau misalnya bukti pembayaran ini masuk valid ke toko, maksudnya masuk ke data toko, maksudnya masuk ke queries toko, maka kita bisa melakukan pemprosesannya langsung kayak dikonfirmasi. Oke, kalau misalnya dikonfirmasi, nih statusnya bakalan dikonfirmasi. Lalu kalau misalnya maaf tidak, mungkin kalau misalnya dia dalam proses packing, berarti kan statusnya adalah pemprosesan packing itu, proses packing. Lalu kalau misalnya udah dikirim, sini dan yang lainnya. Terus kalau yang ini bisa juga kita ngubah, contohnya tidak valid, terus kayak dikonfirmasi juga boleh, terus dikirim dan diterima gitu. Kalau misalnya diterima, dia langsung menampilkan tanggal diterimanya. Kalau status diterima akan menampilkan jadwal tanggal diterimanya kapan dan dalam pukul berapa, pada pukul berapa.
Oke. Selain itu, kita juga dapat mendownload data-datanya sebagai pendataan di toko. Ini adalah datanya. Oke. Nah, mungkin fitur-fitur itu saja yang dapat saya sampaikan, karena selebihnya sama seperti aplikasi, informasi, itu tuh sama seperti yang ada di pelanggan tadi. Nah, tadi kan kita udah ubah status ya, dari menunggu menjadi pemrosesan packingan kalau nggak salah. Nah, kita coba lihat, kita coba lihat di akunnya sebagai pelanggan. Kita coba login lagi sebagai pelanggan. Kita coba login lagi. Informasi, info pesanan. Nih, dikirim. Maaf, udah dikirim. Jadi, statusnya sudah berubah. Baik. Nah, selain dari aplikasi ini, saya akan menjelaskan juga tentang image classification yang dilakukan ketika kita melakukan prediksi bentuk wajahnya gitu. Nah, dalam pemprediksian bentuk wajah ini, saya itu menggunakan Google Colab sebagai media programnya, sebagai ya dalam bahasa Python, di mana sebelum klasifikasi data-datanya itu, data yang saya ambil data-data yang saya ambil untuk dijadikan classification itu adalah dari data Kaggle bentuk wajah. Semakin banyak data, pastinya semakin bagus untuk dijadikan klasifikasi, karena bisa meningkatkan prediction atau validasi dari trainingnya nanti. Karena bentuk wajah itu sangat sangat kompleks gitu. Nah, di sini kita sebelum melakukan klasifikasi dengan CNN, saya melakukan face detection dengan MT-CNN, di mana MT-CNN ini dia itu melakukan pengcroppingan dulu atau pendeteksian dulu hanya di sekitar wajah, karena data-data dari Kaggle ini nih termasuk ke data tubuh dan yang lainnya, tapi saya ingin fokuskan ke dalam bentuk wajahnya saja. Ini adalah kodenya, di mana pendeteksian pengcroppingan terlebih dahulu dengan MT-CNN-nya. Lalu setelah itu setelah di cropping akan disimpan data yang baru. Gitu. Lalu data yang baru ini akan dilakukan classification dengan CNN. Ini dengan 5 kelas yang tadi heart, oblong, oval, round, square, dan round. Oke, di sini ini adalah arsitektur CNN yang digunakan. Model-modelnya, library-nya. Terus ini adalah summary modelnya. Lalu ini adalah training atau EPOS atau berapa kali trainingnya. Nah, setelah itu di sini ada grafik training, berapa validasi training akurasinya, validasi akurasinya, di mana dia semakin meningkat. Semakin banyak force atau semakin banyak tahapan peningkatan dalam training, dia itu semakin tinggi. Begitu pula dengan validation loss-nya atau ketidakpastiannya. Ini diagramnya. Lalu ini mencoba pengecekannya. Oke, itu adalah sekilas saja penjelasan tentang classification dari MT-CNN dan CNN-nya. Face detection MT-CNN dan classification CNN-nya. Oke.
Kita kembali ke sini. Nah, sampel dalam penelitian ini pastinya yang tadi saya dapatkan dari Kaggle dengan berisi dataset 500 gambar dengan beberapa 5 bentuk wajah, ada oval, round, square, heart, dan oblong. Di mana sumbernya itu bisa diklik di sini. Lalu, tidak luput juga dalam sampel penelitian ini data-datanya serta kategorinya dan produk-produknya diambil dari toko Java Optik Bojonggede. Dan saya juga melakukan observasi dan wawancara gitu untuk mengetahui permasalahan apa sih yang terdapat pada pelanggan maupun pihak optik. Lalu, baik. Sebenarnya sistem ini tidak hanya membantu pelanggan memilih secara cepat dan tepat, tetapi juga membantu toko Jasa Optik Bojonggede meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan gitu. Dengan adanya sistem ini, proses pemilihan frame kacamata menjadi lebih efisien, akurat, dan berbasis data gitu. Dan demikianlah presentasi serta demo aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan saya. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi dunia akademik dan juga praktis bagi pelaku usaha optik toko Jap Optik Bojonggede gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.